seringkali ada tekanan, ada masalah, itu yang membuat benih yang baik yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita, yang tadinya tertutup oleh ego kita, kesombongan kita, sekarang karena masalah, tantangan, kita jadi rendah hati, kita jadi datang pada Tuhan, mengerti apa yang harus kita buat, apa yang tersimpan di dalam diri kita jadi keluar. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word, YouTube channel saya, Mario Marcelo. Apa kabarnya pagi ini? Doa saya kita semua diberkati Tuhan. Doa saya kita semua walaupun ada masalah, ada tantangan, kita orang yang percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Sehingga kita orang-orang yang terus berharap, terus berdoa, terus yakin bahwa janji Tuhan ya dan amin. Hari-hari ini di rumah saya dan di Indonesia secara umumnya sedang mengalami panas yang ekstrim, panas sekali. Siang itu rasanya panas, sangat panas. Tapi yang aneh kalau di daerah rumah saya jam 2, jam 3 pagi itu dingin sekali. Ini cuaca yang ekstrim. Terkadang dalam hidup kita juga ada cuaca ekstrim. Ada masalah, tantangan yang rasanya menurut kita nggak bisa dihadapi lagi, terlalu panas, terlalu dingin, terlalu ekstrim, masalahnya terlalu besar, terlalu banyak tantangannya. Rumah tangga saya udah nggak bisa ketemu lagi jalan keluarnya, masalahnya udah terlalu ekstrim. Tapi dengar baik, kenapa harus ekstrim? Seringkali timbul pertanyaan, kenapa saya harus hadapi hal yang ekstrim? Tapi yang pertama saya mau katakan, bahwa cuaca ekstrim, keadaan yang ekstrim, panas, bahkan dingin yang ekstrim, tidak menghentikan berkat Tuhan. Alkitab berkata di dalam Yesaya 43 ayat 19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Tuhan hendak buat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Lihat, Tuhan bilang Tuhan bisa buat jalan di padang gurun, sungai di padang belantara. Padang gurun tempat tandus, tempat kering, tapi Tuhan bisa buat jadi sungai. Sesuatu yang mati, yang kering, Tuhan bisa hidupkan kembali. Apa yang di hidupmu hari ini rasanya mati, Tuhan bisa bangkitkan lagi. Tuhan sedang berkata bahwa keadaan sesulit apapun tidak pernah bisa menghentikan kalau Tuhan mau berkati kita, kalau Tuhan mau pulihkan kita. Ada satu contoh di alam kehidupan ini, padang gurun Atacama. Di padang gurun Atacama itu padang gurun mengalami musim yang ekstrim, panas yang sangat panas, dan tiba-tiba bisa sangat dingin, tiba-tiba bisa hujan deras, suhunya berubah secara drastis. Secara kasat mata padang gurun ini nggak ada harapan, cuacanya berubah, nggak ada yang bisa hidup di sana. Tapi sementara di musim yang panas sekali, seringkali ada angin yang membawa benih-benih bunga berjatuhan di padang gurun itu. Tapi kemudian karena panasnya ekstrim, dia tersimpan di bawah padang gurun itu. Kemudian ada cuaca dingin, ada hujan deras, itu membuat benihnya pecah dan akhirnya bertumbuh menjadi padang bunga. Dari padang gurun jadi padang bunga. Dari tempat di mana orang gak mau ke situ, gak mau datang ke situ, itu tempat yang menakutkan, jadi tempat yang indah. Itulah yang Tuhan bisa perbuat di hidup kita. Seringkali ada masalah, tantangan yang terjadi di hidup kita adalah sebuah proses yang Tuhan sedang kerjakan di hidup kita untuk membuat kita siap untuk berkat yang Tuhan punya buat kita. Sehingga lewat berkat yang Tuhan beri buat kita, kita gak jadi sombong, tapi kita jadi berkat buat banyak orang. Kita dibentuk dulu seringkali lewat tekanan-tekanan itu. Lewat masalah-masalah yang sedang terjadi hari ini, saya curiga kalau saudara sedang hadapi masalah, jangan-jangan Tuhan sedang bentuk saudara jadi kantong anggur yang baru, untuk anggur baru dicurahkan. Karena kalau kantongnya masih lama, kantong itu kena anggur baru, pecah. Anggurnya terbuang, kantongnya pecah. Kadang-kadang Tuhan mau berkati kita lebih, tapi Tuhan siapkan dulu bejananya. Alkitab berkata dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan
rencananya. Segala sesuatu itu termasuk situasi yang ekstrim. Di padang gurun Atacama termasuk itu cuaca yang ekstrim, panas yang tiba-tiba, kemudian hujan yang tiba-tiba, perubahan cuaca yang begitu ekstrim. Ternyata itu bisa membuat benih yang tadinya tersimpan, terkubur mati itu jadi pecah dan akhirnya jadi bertumbuh. Demikian saya percaya seringkali ada tekanan, ada masalah, itu yang membuat benih yang baik yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita, yang tadinya tertutup oleh ego kita, kesombongan kita, sekarang karena masalah tantangan kita jadi rendah hati, kita jadi datang pada Tuhan, mengerti apa yang harus kita buat, apa yang tersimpan di dalam diri kita jadi keluar, jadi indah. Seperti padang gurun Atacama berubah jadi padang bunga, yang tadinya nggak ada orang datang ke situ, sekarang semua orang datang foto-foto, selfie di situ karena bunganya indah. Nanti saudara boleh googling deh tentang padang gurun Atacama. Itu indah sekali. Itulah kehidupan yang Tuhan bisa buat. Mungkin ada sesuatu yang nggak menarik di hidup kita, diubah oleh Tuhan. Yang membuat orang tadinya nggak mau deket-deket kita, sekarang semua orang maunya deket-deket kita. Karena dia tahu di dekat kita, dia merasa diberkati. Dia bisa melihat hidup kita jadi inspirasi ketika dihadapi masalah. Dan dengar baik bersama Tuhan, cuaca ekstrim justru menghasilkan sukacita, menghasilkan kebahagiaan. Makanya di tengah masalah, di tengah tantanganmu, jangan lari dari Tuhan, datang pada Tuhan. Alkitab berkata seperti ini, ketika Ayub diproses, dibentuk, dan kemudian kehilangan semuanya. Tapi Ayub kemudian berkata, dulu kata orang aku kenal Tuhan, sekarang gara-gara masalah ini aku kenal Tuhan. Dan Tuhan memulihkan Ayub di Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan yang dahulu. Dalam khotbah-khotbah saya sering berkata bahwa justru saya curiga apa yang terjadi pada Ayub bukanlah kebetulan, tapi itu adalah sebuah desainnya Tuhan untuk menyiapkan Ayub untuk berkat yang 2 kali lipat. Jadi berkat 2 kali lipat itu bukan ganjaran dari kesetiaannya Ayub. Berkat 2 kali lipat itu adalah berkat yang memang Tuhan ingin berikan kepada Ayub. Tapi Tuhan harus bentuk dulu Ayubnya jadi bejana yang siap, sehingga waktu berkat itu diberikan, berkatnya tidak terbuang, bejananya tidak hancur. Demikian di hidupmu. Kalau ada masalah hari ini, saya curiga Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk menerima berkat yang Tuhan memang sudah sejak dulu ingin ada di hidupmu. Tapi kalau itu belum ada di hidupmu, mungkin Tuhan sedang siapkan bejana. Jadi hari ini datanglah pada Tuhan, kuatkan hatimu. Ya, saya tahu masalahnya nggak mudah, tantangannya berat, saya ngerti, saya tahu dan itu tidak mudah. Tapi percayalah bahwa kamu aman dalam tangan Tuhan. Semuanya akan baik-baik saja. Datang pada Tuhan, kuatkan hatimu, ngertilah rencananya apa. Datang sama Tuhan, tanya sama Tuhan, Tuhan, apa mau Tuhan buat hidupku? Dan saya percaya kau akan diubahkan jadi lebih baik. Alkitab berkata dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis akan menangis sambil menabur benih. Pasti pulang dengan sorak-sorai membawa berkasnya. Pagi ini Tuhan sedang kuatkan kita, teguhkan hati kita, membuat kita oke, ada masalah, ada tantangan, saya gak akan berhenti datang sama Tuhan. Karena saya tahu Tuhan sedang mempersiapkan saya untuk berkat yang Dia memang sudah punya dan ingin ditaruh di hidup saya. Baik itu berkat kesehatan, berkat kerohanian, hikmat, bahkan segala berkat secara utuh yang Tuhan punya buat hidupmu. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur buat firman Tuhan, mari kita doa. Terima kasih pagi ini Tuhan, ingatkan kami. Ya, ada masalah di hidup kami, ada tantangan. Tapi kami tahu, kami jadi kuat, kami jadi berharap. Karena kami tahu keadaan yang indah, keadaan yang menyenangkan akan datang di hidup kami. Tuhan, kami setia mempersiapkan berkat yang terbaik, kebaikan yang terbaik untuk ada di hidup kami. Namun semasa kami dibentuk, diproses, kuatkan hati kami Tuhan.
Berkati anak-anakmu yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur, yang terikat bebaskan, yang terbelenggu bebaskan, yang beban berat beri kelegaan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saya tidak perlu takut gentar di tengah masalah karena saya tahu ujungnya ada kebaikan Tuhan. Jika itu jadi doamu, responmu, tulis di kolom komentar. Tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Saya suka baca komentar saudara. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Di link media sosialmu, di status WhatsAppmu. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you.